Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, rahimahullah. Mari kita lihat kembali di kitab Bulughul Maram. Terakhir telah saya bacakan hadis yang ke 1316. Sekarang hadis yang ke 1317. Wa an Abi Bakrin Asy-Siddiq radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata khabbun wala bakhilun wala syai'ul malakah. Akhrajahu Tirmidzi wa farraqtu wa farraqahu. Hadis ini wa fi isnadihi dhafun. Dan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata khabbun. Tidak akan masuk jannah seorang penipu, wala bakhilun, dan tidak akan masuk jannah seorang yang bakhil. Wala sayyibul malakati, dan tidak akan masuk jannah seorang yang mempunyai perangi yang jelek, punya watak yang jelek, kebiasaan yang jelek. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dan memisahkan dua hadis. Dan dalam sanad ini dianggap sebagai penilaian hadis ini hadis yang lemah, hadis ini yang dhaif. Memisahkan hadis itu artinya di antara orang yang tidak masuk jannah seorang penipu dipisahkan dengan wala bakhilu wala syai'ul malakati. Wallahu a'lam. Kalau dilihat dari hadis ini, meskipun dhaif ya, seorang penipu ya tidak akan masuk jannah. Penipu. Kemudian orang bakhil, padahal mengeluarkan sesuatu yang dalam hal kebaikan yang dia mampu tapi tidak mengeluarkan, tidak mengeluarkannya.
karena amat sangat cintanya kepada barang tadi. Ya. Dan orang yang jelek dalam perwataan ini sudah tidak bisa dirubah, namanya watak ini kalau diperturutkan hawa nafsunya. Ya. Bukannya Allah tidak mau merubah dia, karena orangnya sendiri tidak mau tidak mau berniatan untuk merubah gitu. Tapi hadis ini dhaif gitu. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tasamma'a hadisan qaumin, barang siapa yang memperdengar-dengarkan nguping hadis qaumin, pembicaraan atau ceritanya seorang kaum, pembicaraan seorang kaum. Waham, sedangkan mereka kaum tadi lahu padanya, pada memperdengarkan ceritanya tadi, karihuna, mereka itu tidak suka, benci. Subba akan dituangkan fi udunaihi, di dalam dua telinganya itu al-anuku, yaumal kiamati, di hari kiamat, yakni yaitu arrososo, ya, yang sering dipakai bahasanya arroso, ya, itu cairan timah, ya. Ada besi yang dilelehkan kemudian dicairkan ke telinganya. Ada kata-kata al-anuk itu agak asing ini, disebutkan dengan apa namanya arosos, itu tidak asing dalam pembicaraan di hadis soal ini. Maka diberi keterangan oleh Imam Nawawi karena kalimat al-anuk itu adalah kalimat yang asing, maka diberi keterangan al-anuk itu adalah arosos. Akhrajahu Bukhari. Jadi ini bukan orang yang dengar kebetulan, bukan, tapi mendengarkan, menyengaja untuk mendengarkan pembicaraan seseorang. Padahal seseorang tadi itu kalau didengar-dengar itu dia benci, tidak suka dia. Sebab kelakuannya itu, maka diancam oleh Allah Ta'ala besok di akhirat kelak itu, telinganya ini diberi cairan dari timah, timbel, ya, timbel itu cairan kemudian dimasukkan ke kedua telinganya. Jadi artinya kita tidak boleh nguping atau memperdengarkan sesuatu yang memang kita tidak didengar. Pembicaraan yang sir, yang bisa jadi mereka itu memang menyengaja tidak boleh orang lain tahu. Nah, gitu. Kok kita memperdengarkan, apalagi barang sesuatu yang jelek, kurang tengkar misalnya, padu, ya. Kita dengarkan, tidak perlu. Dan kalau kedengaran yang sudah cerita atau pembicaraan seseorang, kita menyengaja supaya tahu apa kejadiannya. Berbeda dengan orang yang mengorek keterangan untuk diambil satu perkara yang harus diselesaikan. Seperti intelijen, bingung itu belum saja, dia kan punya tugas tugas itu harus dia selesaikan. Tapi kalau ini barang sesuatu yang tidak ada berkepentingan dengan dia, dia mendengarkan apa keuntungannya, tidak perlu baca, malah diancam oleh Allah Ta'ala. Itu tadi yaumul kiamat itu dia di al-amur atau arosos tadi. Wa an Anasin qala, dan dari Anas
Anas ini Anas sudah mahfum ya. Kalau memang Anas ini tidak ada sebutan lain, berarti yang dimaksud adalah Anas bin Malik itu. Qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman sa'alahu aibuhu an qulubin nas. Tuba, beruntunglah atau bahagialah liman pada orang yang sa'alahu, telah menyibukkannya orang tadi aibu akan aibnya sendiri, an uyubin nasi, dari aibnya orang banyak. Akhrajahul Al-Bazzaru bi isnadin hasanin. Jadi beruntung orang yang dia itu selalu menyibukkan, terkalahkan orang itu menilai akan kekurangan atau kejelekannya sendiri sampai dia lupa atau tidak ada waktu orang itu untuk mengorek atau mencari aib orang lain. Itu orang bahagia itu orang yang beruntung. Kan sering orang itu mampu cari kesalahan-kesalahan orang lain saja. Lain salah tidak kayak sepak bola kayak wasit itu. Wasit itu sana kemana cari kekeliruan, itu semprit ya. Kalau tidak keliru jadi semprit ya. Jangan seperti itu. Jangan. Okay. Orang-orang lain. Kemudian yang dikatakan bahagia di sini artinya dia itu terlepas dari dosa, karena mencari aib atau kekurangan orang lain, dia pasti aja namanya orang. Dan dia mencari kesalahannya sendiri, atau merasa dirinya itu lebih banyak kesalahannya dibanding dengan orang lain. Orang yang merasa tidak selamat dari dosa itulah orang yang akan selamat. Tapi orang yang justru merasa dirinya selamat dari perbuatan dosanya, itu orang tidak selamat. Jadi orang berbuat dosa itu merasa kecil ya. Allah belum melakukan gunung baik, cuma begini saja begini terus. Tapi kalau orang itu melakukan satu dosa, dia merasa dosa itu dosa besar, maka dia tidak akan mengulang lagi. Takutnya dia kepada dosa yang dia lakukan. Nah, berkenaan dengan hadis ini, maka sibuk dengan urusan akan dirinya ini, dia orang yang bahagia, karena nanti di akhirat kelak tidak ada urusan dengan orang lain. Okay. Atau menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang dia lakukan. Nah, kita kan, masya Allah, kita ini sudah kerepotan sekali kalau menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Rasul. Sehingga orang tidak terbayang atau tidak ada niatan untuk menjalankan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Rasul. Kita bayangkan ya, dari bangun tidur saja, bangun tidur doa, bangun tidur kemudian dia wudhu, kita wudhu dia sholat malam, dan ini sholat malam menunggu mustadafina, orang-orang yang dilemahkan dalam dirinya sendiri ya. Dia merasa dirinya itu lemah. Dia jawab Allah Ta'ala di waktu-waktu ini, kemudian dia minta ampun kepada Allah Ta'ala di waktu-waktu itu terus. Kemudian nunggu azan, jawab azan. Kemudian setelah itu sholat fajar gitu ya, menunggu koma. Kemudian sholat subuh. Kan nggak ganda ya? Sholat malamnya itu dikuat-kuatkan, dipanjang-panjangkan, witirnya ini sedengan, ya. Kemudian ringan sholat fajarnya, kemudian sholat subuh ini dipanjangkan. Jadi kan dari berat, artinya berat itu dipanjangkan, kemudian sedengan, terus kemudian ringan, kemudian baru berat lagi. Jalan itu. Setelah itu ada zikir-zikir, masya Allah. Ya, masya Allah, walaupun kita jarang sendiri, gak jarang pernah melakukan, tapi juga kali. Orang yang menunggu habis sholat subuh itu sampai menunggu suruh, waktu suruh, dia sholat suruh.
Itu kan di hadis itu seperti pahalanya orang umroh. Bagi orang yang tidak mampu umroh, pahalanya seperti kayak kita seperti itu ya bukan ya, tapi mirip-mirip saja. Jenengan seperti kados nikah berarti bukan. Seperti itu bukan. Seperti kan. Tapi begitu dia punya waktu, punya harta ya anak dari Tuhan. Ditambah itu belum lagi mengamalkan zikir-zikir di waktu subuh, di waktu pagi. Belum sholat duhanya, ya. Kemudian bekerja cari kisahnya, belum sampai buburnya, wiritannya, bekerja lagi dengan kisah asa, cuma tidak ada kesempatan. Zikir petangnya, zikir sore itu ya, kemudian malam-malamnya dia sholat sebelum tidurnya pun intinya sesuatu amalan-amalan yang telah dicontohkan atau yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW itu kita tidak bisa melakukan semuanya. Beruntung orang yang sampai tidak melakukan sesuatu nyari-nyari aturan yang sama sekali atau tidak pernah diperintahkan oleh Rasul. Kok sudah kober-kober kita ini? Sebagaimana kita ini juga kok kober-kober boleh kekurangan orang lain sementara kita kekurangan banyak. Gitu. Banyak sekali, bukan hanya banyak tapi banyak sekali. Merasa tidak ada kekurangan, Masya Allah. Jadilah orang-orang yang tumbalian ya berbahagia karena itu tadi. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'adzuma fi nafsi, barang siapa yang merasa dirinya itu besar atau barang siapa yang merasa besar pada dirinya, wah ta'ala, dan merasa sombong fi misyatihi, pada gayanya. Misyah itu gaya dalam jalan ya, gaya dalam jalan. Laki ya Allah, sungguh dia akan menemui Allah ya. Dia akan menemui Allah. Wa wasakan Allah itu alaihi, atas orang tadi, ghadbanun, dalam keadaan marah. Itu dalam keadaan. Akhrajahul hakimu wari jaluhu sikotun. Sikot itu artinya kuat. Rijal itu adalah ya sanad-sanadnya, pembawa hadisnya adalah orang-orang yang sikot. Dari orang yang merasa besar dia, kan tidak ada besar ya. Kita kecil di depan Allah. Dirinya itu merasa besar. Di sini bukan besar badannya ya, tapi merasa dirinya itu tadi ada kaitannya dengan ikhtar, dengan kesombongan, membesarkan diri. Siapa yang berani sama saya? Kalau dia ada saya, ayo ya. Nah ini kan sebagainya. Kita menjalankan jadi aturan din ini sekalian. Itu kalau istilah kita kayak kerja tim. Kerja tim itu ya sama satu sama lain itu semuanya berjasa. Semua berjasa, kayak orang bangun masjid ini. Tidak ada satu sama lain yang tepuk dada. Hanya atau membusukkan dadanya, tidak. Semuanya itu berperan dengan keahlian dan kemampuannya masing-masing. Gitu ya. Sehingga tidak ada merasa yang satu lah paling berjasa dan sebagainya. Tidak sampai segitunya, ya, tidak sampai segitunya. Jadi orang-orang merasa besar, kalau tidak ada saya tidak bisa jalan dan lain sebagainya ya. Kemudian dia merasa sombong, membesarkan diri dia. Kemudian setelah itu ada juga orang yang bergaya belagak, ya, belagak dalam soal jalannya, tidak jalan biasa, tapi memang jalan yang dibikin-bikin, yang menampakkan kalau dirinya itu seorang yang sombong. Wallahu a'lam, ini berbeda-beda mungkin di modelnya orang itu berbeda. Tapi kalau kita ini sering ketemu, apalagi sering jalan bareng, itu nanti akan kelihatan. Kalau orang yang biasa nih tahu ya. Jangan bergaya-gaya misalnya, kecuali kalau memang. Tapi gaya jalan
yang sombong, ya, jalan sombong. Tapi dengan jalan gaya yang menyombongkan, ya, jadi jalan sempit dia lebihannya. Jadi mempersempit, ya, mempersempit orang. Contohnya ke pasar. Biasanya orang jalan ke pasar itu ada kesengajaan. Di desa-desa itu memang kakinya diangkat tinggi, mudah digejrotkan. Kalau terjadi di Timur Tengah itu banyak, karena di sana itu perempuan-perempuan itu pakai gelang-gelang kaki dengan tujuan menginjak. Dia gelangnya copot nanti diambil. Jadi boleh lah, pakai gelang kaki itu boleh. Bukan untuk kesombongan. Apa saja kalau untuk kesombongan tidak boleh. Mungkin pun ini kebak itu memang kebak. Terus pirang-pirang abotan dan ini paknya sike beneran jumlah sikile rapat dan ini itu boleh dengan ukuran tertentu saja sampai toko mas melaku ya. Kalau itu tidak menimbulkan fitnah, tapi di kalangan orang Arab kan biasa. Kalau kita tidak biasa di sana dikasih teman yang habis haji itu celah, bahkan celah bukan celah ini loh, bukan celah yang itu sebetulnya memang ya dirasakan itu kepanjangan mata itu pakai 1 minggu saja begitu. Dan itu sunnah. Celah buban itu. Jangan kayak gitu siwak itu. Siwak di bangku itu kalau tidak biasa ya sudah ditaruhkan di situ ya. Jarang pakai siwak. Atau mungkin minyak wangi gitu ya, di masjid kayak minyak wangi. Kalau masih di beberapa saudara-saudara itu sering itu sering minyak wangi. Kasih minyak wangi. Atau di beberapa masjid itu ada tempat minyak wangi dikasih. Di tempat saya tidak dikasih. Tapi namanya anak bilang ke ini gua pakai terus gue mana tuh dibuka terus dijojot ini dan nanti akalnya itu Pak tinggal sedikit itu dikasih air anak-anak itu di tempat tapi bukan untuk ibu-ibu atau bukan untuk perempuan. Kalau ibu perempuan di rumah saja jangan keluar pakai wangi-wangian itu untuk bapak-bapak aja jangan keluar di rumah ini dandan api-api apalagi suaminya diusahakan balai kerja itu ada. Saya sendiri kan jarang mendengar sampai ada saya dapatkan silsilah itu berhitung itu apa masih ada wanita atau perempuan yang apa namanya ya kalau makan itu nanggu ini terus ngecor minumannya terus istrinya tuh baru tidak makan itu nunggu ini kira makan nanya sudah lama ya neng kuno dan jika ya kuno jika ciri biasa seperti itu. Jadi kalau bisa dipahami dapat tapi kalau suami atau minta harus siap jangan perempuan itu minta harus siap itu bukan perkara maksiat para kebaikan ya kebaikan. Jadi suaminya kena safar kemudian 3 hari boleh pulang ada pulang ya sudah di rumah harus sak-sak kalau perlu ya bang sing apik gak nyambut suaminya dia nyambut suaminya sak-sak jadi suaminya lah betah terus lu mau nang gue ngomong karuan lah itu ya kayak istrinya Abu Darda itu Abu Darda kan kayak tidak butuh betul ibadah terus kan ada ya. Istrinya sampai ada bagaimana supaya jalannya suami ini bisa betah di rumah bagaimana caranya kayak istrinya Rasulullah SAW itu Rasulullah bergiliran gilir nanti giliran di mana terjadinya gitu kan sering kalau ada gilirannya Aisyah ini ya kayak cemburu gitu kan saling berebut ngasih minuman panas jadi kan nunggu nih biar Rasulullah itu agak lama di situ otomatis saya nunggu dingin deh kayak isin panas bahaya kan merasa
Wong perempuan itu loh, Rasul itu melamar seorang perempuan, semuanya masya Allah ternyata itu bukan untuk saya, tapi untuk anak angkat saya. Kayak nanti lo betul jenengan melamar lo, bukan anak angkatnya, akhirnya disuruh cerai, kemudian disuruh nikah Rasulullah. Anak angkat tetap orang lain. Jadi kalau ada orang mengadopsi anak itu juga tetap orang lain. Tidak boleh dinisbatkan ke dia, tetap orang lain. Sombong itu masya Allah itu memang ya selindannya Allah, dan kalau Allah nggak ada kesombongan ya sudah, cuma bahasa saja. Kan iya, dan saya yang bikin langit bumi, oh iya memang betul. Saya yang bikin angin, memang iya. Saya menciptakan langit-langit bumi dan semua galaksi, iya. Kalau kita, apa yang kita sombongkan, apa yang kita bikin? Sudah saya sampaikan berulang kali, untuk menghidupi diri kita sendiri saja tidak bisa, benda masing-masing itu tidak bisa. Semuanya ketergantungan apa yang diciptakan oleh Allah. Semua. Tinggal Allah. Jadi tidak ada yang disombongkan manusia. Ilmu ya seperti itu. Malaikat saja loh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Malaikat tidak diberi ilmu, tidak punya apa-apa. Tidak ada kesombongan. Jangan sampai orang tua, masya Allah, seperti yang cangkilan berikut. Gaza tak jadi neraka lah, malah kualik lah benar. Neraka dewi. Orang-orang yang semacam seperti itu. Kita beri kepada Allah Ta'ala. Baik jalan kita dan lain sebagainya tidak menampakkan kesombongan. Atau di satu tempat yang kalau itu dianggap orang sombong, jalan orang sombong, jangan dilakukan. Atau model-model duduk dan lain sebagainya. Wa Sahli bin Sa'din radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ajjalatu tergesa-gesa itu minasyaitani, dari perbuatan syaitan. Akhrajahu Tirmidzi wa qala hasan. Ini mengatakan di sini hasan. Dan kita hampir tidak bisa membedakan antara tergesa-gesa dan berdekatan. Kok iso cepat titik itu tidak telat? Karena jadinya tergesa-gesa. Jangan sampai ada teman ke masjid itu bawa roknya istrinya, ambil bisa lu pikiran saja kemudian roknya istrinya dibawa. Lah saya itu masjid itu bawa topi sudah bawa ini di guru istri saya. Foto dari sampai di jalan topi beneran ini kerja. Masya Allah. Tapi kan dikumbah, terus ini kopiah, ini topi ini. Kok ini nyaut ini tidak terasa. Kok kan guru ini loh, benar rasa kelembiran. Ngalami diri ini. Orang kan biasa macam itu. Terus ini gede itu ya. Berapa terus ngomong, liane kuwi lah katanya. Nah kalau ini kan wajar di sini ya kan. Ngambilnya atau makainya itu ya. Sampai segitu orang ya itu baru buru-buru. Makanya sebetulnya di dalam salat jamaah itu kan dilarang. Meskipun sudah iqomah, kalau tidak disengaja ya, dia tetap jalan. Ya sakinah itu jalan notaati terus santai. Kemudian di situ disebutkan dengan wal wakor ini kan tempat ruang itu di tempatnya sendiri. Artinya ya jalan biasa, kemudian tidak usah merujuk. Terus usah Allahu Akbar itu jangan seperti itu. Ya sudah biasa saja. Apa yang masih ketemu dengan imam ya sudah. Kamu sholat dengan imam, terkotoran tanya akhir, ya itu tanya akhir. Juilal imamu liyutama bihin, dijadikan imam itu untuk disempurnakan.
Kalau kamu niatnya mengikuti imam, apa yang dilakukan sampai di situ imam itu ya tetap apa saja. Tapi ya dulu pernah di Mangkawana apa itu di daerah Wonogiri, alas Ketua Pengaruh pernah di Jawa kan. Nah, itu kan ceritanya itu kan sholat isya. Kemudian atas awal dia lupa, ya karena sudah ngaduk jejak sudah dilanjutkan ya. Lainnya ada makmuman sebut dapat satu rakaat, ada ngerti ceritanya, ngerti imamnya itu mau salam itu sujud sahwi. Jadi kan betul betul, lah belum betul ngerti ceritanya. Loh lah sampai sholat imamah betul, nggak sholat jamaah, sholat jamaah kalau imamnya sujud betul sujud kan. Lah belum betul salah. Tidak bisa seperti itu. Itu di imam terlalu ceritanya pokok imamnya jumluk loh ya. Nah, sudah cari dia tidak mau sudah cari. Sudah begitu. Katanya saya tidak salah, yang salah imam. Oh, tapi yang sholat imam itu dari imam itu gimana? Oh, nah, kembali ke tergesa-gesaan ini, insya Allah banyak orang yang ketergesa-gesaan akhirnya dia menemui betul ketergesaan ini kadang-kadang ini wow, jurumnya ke setan. Tapi ya saya itu orang nggak berani kendaraan banter, gonceng ya wajib. Itu kalau acara ke Solo itu di gonceng teman itu banter itu pulang ke jusi, kalau main ngerem itu, kalau ngerem itu nih, itu ngumpul ya, waktu teman. Di belakang itu takut. Tapi ada beberapa teman itu suara. Pokoknya dari sing nek ngarep kae biantro nang apa. Makanya seperti itu. Ya saya tetap ya hati-hati. Dan apa namanya berangkatnya mepet-mepet akhirnya wah itu jangan. Kita di antara apa tergesa-gesa dan di antara cekat-cekat bahasa Jawa itu harus kita bedakan. Walaupun ini sangat tipis, tapi di akhir cekat-cekat bahasanya. Itu akhirnya terjadi tergesa-gesa. Lepas kontrol, jangan seperti itu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha dan dari Aisyah mudah-mudahan Allah meridhai Aisyah. Aisyah istrinya Nabi ini salah satu istri beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Su'ul khuluqi. Sejelek-jelek akhlak. Su'ulnya lupa. Penganggapan yang jelek asuk itu penganggapan jelek itu jeleknya akhlak. Jadi sesuatu yang kalau nanti begini nanti saya akan dapatkan begini. Arlungo ketemu Bolo atau menggali ini kalau dari lain asuk itu saya ingat saya itu menganggap sesuatu tidak ada hubungannya tapi dikaitkan kayak ini nanti sana nanti yang bahaya atau hari ini hari yang tidak baik dianggap sesuatu itu sial berdirinya. Nah ini saya begitu tapi jadi ada menganggap barang yang tidak ada hubungannya tapi dinisbatkan kalau itu adalah membawa kejelekan pada dirinya. Banyak gitu. Ini udah suara burung gitu. Perenjak anak jebol. Itu kan syirik itu. Ada burung apa itu ada orang meninggal. Apa orang cocok loh kan ada orang mati kan diumbung kan. Nah, kalau dicari ya mesti ada, ya ada.
Kita nonton mulai enak kan, ternyata apa? Berbulan-bulan tetap ada. Penganggapan sesuatu yang jelek itu adalah sudah jelek. Kamu yang jelek boleh begitu. Jadi penganggapan kok siang. Tapi seingat saya mau bilang, jangan kalian kembali. Wan Abi Dardai, ini saya bacakan ya. Wan Abi Dardai dan dari Abi Darda, mau dirasani ya, muncul nih. Kala berkata Abi Darda, kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innal la'anina la yakunu syufa'a. Sesungguhnya tukang pelaknat tidaklah ada mereka itu ahli syafaat. Wala syuhada, dan tidaklah mereka sebagai saksi, sebagai penyaksi yaumal kiamat, di hari kiamat. Aku jauh Muslim. Tukang laknat, orangnya laknat itu orang yang mengata-ngatakan sesuatu yang dijauhkan dari rahmatnya Allah. Kita bicara ini, kalau dilaknat Allah kan dijauhkan dari rahmatnya Allah. Kalau kita melaknat pada orang lain supaya orang lain terlaknat, dijauhkan rahmat, itu asli pada dirinya sendiri, dijauhkan dari rahmatnya Allah Ta'ala. Supaya orang itu terlaknat, ya dirinya sendiri yang terlaknat. Itu nanti di hari kiamat dia tidak bisa mensyafaati siapapun. Kan ada, meskipun bukan nabi, ada orang itu menjadi syafaat. Seperti yang saya ceritakan, wong kang soleh kumul itu ternyata dia punya teman itu di bawah sampai ke akar itu bisa mensyafaati. Temannya. Jadi saksi dari kiamat juga tidak. Apalagi di saksi di hari kiamat itu penyaksiannya itu ya dirinya sendiri. Kulit-kulitnya sendiri, juru-jurunya sendiri. Dia akan menjadi, bahkan dirinya sendiri menjadikan saksi. Besok di akhirat kelak, manakala dia dihadapkan oleh Allah Ta'ala itu di pengadilannya. Jadi hadis beberapa hadis ini kita bisa lihat hanya beberapa hadis yang dianggap sahih. Meskipun demikian, Ibnu Hajar Al-Asqalani ini merangkumkan di hadis yang di sini di Kitabul Maram ini, hadis yang sampai pada dirinya itu, dan dia menganggap hadis ini tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang hasan ataupun hadis-hadis yang sahih. Memang pada Kitabul Maram yang seperti ini. Maka dulu belajar sendiri juga bisa mengatakan sahih hadis cacat, ya membaca saja. Kalau suruh kita bukan makam saya tidak bisa. Saya bukan ahli mustalah hadis, saya tidak bisa. Kok ngerti jenengan dhaif ya iki tinggal maca wis dadi ngene iki. Maka kalau bisa ditawarkan ya contohnya ya lebih enak itu ya apa? Kita bilang apa sahih Muslim, sahih Bukhari. Tidak perlu ditanyakan kalau itu. Itu sudah memang sahih sudah berarti malam itu. Kalau lihat kan kadang-kadang cuma sahih hasan itu sih. Kayak ini Nabi Maram ini wah susah ya, ada beberapa hadis yang memang saya tinggalkan, termasuk di tentang soal warisan itu masih ditinggalkan karena saya tidak mampu untuk melakukan itu. Mungkin ini yang saya sampaikan Pak Abu Bakar dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.